Halo guys, selamat datang di channel Mr. Viral 88 dan gue resep host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 23 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini tentunya gue sudah memiliki berita-berita yang menarik untuk kalian ikuti. Yang dimana berita yang pertama ini datang dari Bryan Danielson, yang dimana dia pun menyampaikan impresinya pada kala dia bergabung dengan AEW, dan juga dia pun menyampaikan mengenai akhir karirnya sebagai seorang penggulat. Lalu selanjutnya ini pun gua juga memiliki berita mengenai visi daripada Vince McMahon untuk NXT 2.0, dan berita yang terakhir gua akan sampaikan di video kali ini adalah mengenai NXT 2.0 di minggu ini, yang lagi-lagi mereka pun memberikan banyak debut untuk para penggulat barunya, yang dimana salah satunya ini pun berasal dari Singapura. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan membawakan beberapa berita mengenai Bryan Danielson dari AEW. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa di minggu ini, dan apabila video ini diturunkan, maka kalian sudah bisa menyaksikan in-ring debut dari Bryan Danielson di AEW, atau lebih tepatnya lagi pertandingan pertama Bryan Danielson di AEW, yang dimana dia akan menghadapi Kenny Omega dalam non-title match di show daripada AEW Dynamite Grand Slam, yang digadang-gadang akan menjadi show AEW yang akan dihadiri penonton terbanyak dalam sejarah perusahaan AEW itu sendiri. Dan untuk mempromosikan debutnya di AEW ini, maka di beberapa hari terakhir ini gitu ya, Bryan Danielson ini pun sudah melakukan beberapa wawancara, di mana ada 2 wawancara yang menarik ya, yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Di mana wawancara yang pertama ini adalah mengenai impresi daripada Bryan Danielson pada kala dia bergabung bersama AEW, dan dia pun membandingkan keadaan di AEW dengan di WWE. Dan yang wawancara kedua adalah mengenai keberlangsungan karir daripada Bryan Danielson di dunia pro wrestling, yang dimana dia bisa melihat akhir daripada karirnya sebagai penggulat profesional. So, kita masuk saja ya, berita yang mengenai impresi daripada Bryan Danielson pada kala dia bergabung di AEW, yang dimana impresi ini pun dia berikan pada saat dia melakukan wawancara bersama Chris Mueller dari Bleacher Report ya, yang dimana dalam wawancara tersebut dia pun membandingkan keadaan locker room dari WWE dan juga dengan AEW, yang dimana dia pun melihat bagaimana kondisi politik locker room WWE dan juga AEW, dimana dia yang dirasakan oleh Daniel Bryan bahwa kondisi daripada WWE saat ini pun mengalami perubahan yang cukup besar ya, atau cukup drastis dibandingkan pada kala Bryan Danielson ini pun pertama kali dia bergabung dengan WWE. Dan menurut Bryan Danielson, bahwa keadaan locker room daripada WWE ini pun memiliki situasi politik yang lebih kental dibandingkan AEW, karena sebegitu masifnya atau sebegitu besarnya sistem yang dimiliki oleh WWE, sehingga membuat banyak orang ini pun susah mendapatkan akses untuk menemui orang yang dibutuhkan untuk mereka apabila mereka ingin mempush ide-ide mereka untuk menjadi talent yang lebih baik di WWE gitu guys ya. Dan pada saat dia membandingkan dengan keadaannya di AEW saat ini, dia pun mengatakan bahwa ada satu hal yang sangat baik yang terjadi di AEW saat ini, yang dimana hampir semua orang yang bergabung dengan AEW pun memiliki akses untuk bertemu dengan sang pemilik dan juga sekaligus general manager daripada AEW, yaitu Tony Khan, yang dimana dia pun menggambarkan Tony Khan itu pun menjadi seorang yang sangat bersahabat dan juga sangat mudah untuk dijangkau, yang dimana hal tersebut pun tidak hanya terjadi pada Bryan Danielson sendiri saja, namun itu pun terjadi kepada orang-orang yang bisa dibilang berada di lower card, atau bisa dibilang namanya pun lebih kecil dibandingkan Bryan Danielson begitu guys ya. Yang dimana dia pun mengatakan oleh sistem ini adalah sistem terbuka yang terjadi di AEW, namun dia pun merasa bahwa sistem ini pun
apabila perkembangan daripada perusahaan daripada AEW semakin besar, ini pun dia rasa sistem ini pun tidak akan berfungsi secara maksimal. Namun ada satu hal yang dia katakan mengenai keadaan locker room daripada AEW yang dimana dia rasakan suasananya itu pun lebih ceria dibandingkan di WWE, yang dimana dia pun merasa ya para talent di AEW itu mereka merasa menjadi suatu bagian yang penting, menjadi suatu bagian yang bisa merubah sebuah industri ya, karena dia pun melihat bahwa para talent dan juga para personel yang bergabung di AEW pun mereka merasa mengambil bagian atau berperan dalam merubah bisnis dari dunia pro wrestling ini, begitu guys ya. Ya, dia pun merasa terpukau dan juga tertarik karena dia pun bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang lebih muda di locker room daripada AEW, begitu guys ya. Dan ada satu hal yang paling dirasakan oleh Danielson pada kala dia bergabung dengan AEW, yang dimana perubahan yang paling besar yang dia rasakan itu adalah dia pun melihat banyak wajah yang dia belum pernah jumpai sebelumnya, gitu guys ya. Dan bahkan dia pun meminta beberapa saran kepada para talent yang lebih muda daripada dirinya, dan bahkan dia pun mengatakan bahwa dia menikmati perbincangannya dengan beberapa talent yang lebih muda seperti Dante Martin dan juga Hook ya, yang dimana dia mengatakannya dalam beberapa minggu terakhir ini saya sangat menikmati perbincangan saya bersama Dante Martin dan juga Hook, dan bahkan saya pun mengatakannya apakah saya ini terlihat keren atau tidak ya, karena saya ini sudah berusia 40 tahun dan saya rasa diri saya ini pun tidak keren, gitu kata Bryan Danielson ini, gitu ya. Dan ini pun menjadi hal yang sangat berbeda ya pada saat saya bertemu banyak orang di AEW, walaupun memang beberapa orang yang pernah saya jumpai pada kala saya masih berkarir di independent wrestling, namun banyak orang lain yang belum pernah sama sekali saya temui. Dan Bryan Danielson pun mengatakan ya bahwa keadaan locker room AEW ini pun merupakan komposisi pencampuran yang unik ya antara veteran dan juga para penggulat mudanya. Dan dia pun sempat mengatakan bahwa kita pun bisa melihat ya beberapa veteran seperti Big Show ya, atau yang kini kita kenal sebagai Paul White, lalu juga ada Mark Henry dan juga Christian, dan lalu juga ada penggulat muda seperti MJF yang dia kira bahwa kedua kubu tersebut pun tidak bisa bersama, namun ternyata hal tersebut itu pun tidak terjadi. Dan merasa dengan hal yang dia lihat itu, maka dia pun merasa, oh mungkin di sini saya bisa melakukan memberikan suatu bercandaan, dan saya pun bisa merasakan suatu dinamika yang menyenangkan, begitu guys ya. Dan dia pun merasakan bahwa ini adalah dinamika yang terbaik ya untuk dia pelajari sebagai seorang penggulat ya, yang dimana karir tersebut dia sudah jalani selama 20 tahun terakhir ini, atau lebih tepatnya 21 tahun gitu guys. Dan dalam kesempatan wawancara lainnya gitu ya, yaitu pada saat Bryan Danielson ini pun muncul di sebuah acara daripada W Fans Moose and Maggis ya, dan dia pun Bryan Danielson pun menyebutkan bahwa dia memperkirakan bahwa karirnya sebagai full time wrestler atau penggulat secara penuh waktu ini pun hanya berjalan mungkin 3 tahun ke depan, dan 3 tahun ke depan itu akan menjadi 3 tahun terakhir bagi Bryan Danielson untuk menjalani karirnya sebagai penggulat profesional secara full time ya. Namun dalam pikirannya dia pun tidak merasakan bahwa oke, ini mungkin karena saya sudah merasa tua. Namun yang sebenarnya dirasakan oleh Bryan Danielson ini adalah puncaknya. Besok pada saat saya melakukan debut, inilah puncak daripada karir saya akan dimulai, begitu guys ya. Pada intinya dimana di 3 tahun ke depan akan menjadi puncak atau climax daripada karir
Bryan Danielson sebagai seorang penggulat profesional gitu guys ya. Dan dia pun sempat mengungkapkan ya mengenai dirinya akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama AEW, yang dimana dia pun mengatakan bahwa banyak orang memikirkan bahwa Bryan Danielson ini pun hanya memiliki dua pilihan ya, yaitu pilihan pertama adalah dia tetap bersama WWE atau dia bergabung bersama AEW. Namun diri saya pun memikirkan banyak pilihan lainnya, yang dimana pilihannya bisa saja saya tidak memilih untuk bergabung dengan kedua perusahaan tersebut, dan mungkin saya pun bisa melakukan jadwal sebagai penggulat independen, atau saya pun sempat berpikiran untuk tidak kembali ke dunia pro wrestling sama sekali untuk beberapa tahun ke depan begitu ya, karena saya menginginkan mendapatkan waktu istirahat ya selama musim panas ini, karena putri saya baru saja memulai prasekolahnya dan juga saya hanya ingin bersama dia di rumah setiap harinya. Dan panjang hidup putrinya ya yang kini berusia 4 tahun, dia pun harus meninggalkan putrinya setiap minggunya atau bahkan hampir 1 minggu penuh gitu guys ya. Dan dia pun sangat mencintai dan dia pun sangat menyukai apabila dia bersama putrinya pun bisa bersama pada kala mereka berada di rumah gitu guys ya. Dan Bryan Danielson pun mengungkapkan ya, apabila dia memilih untuk absen untuk sementara waktu di dunia pro wrestling, dia akan absen dari dunia pro wrestling hingga anak keduanya atau anak laki-lakinya pun memulai masuk ke usia prasekolah, sehingga dia pun bisa bersama kedua anaknya setiap hari begitu ya. Namun dia pun berpikir hal lainnya, yang dimana apabila dia melakukan tersebut maka dia pun akan kehilangan 4 tahun dirinya sebagai seorang atlet yang produktif begitu guys ya. Karena dia pun merasa bahwa apabila dia kembali di usia 45 tahun tidak akan ada sensasi yang sama pada saat ini, yang dimana dia saat ini pun masih berusia 40 tahun begitu guys ya. Dan itu saja ya yang bisa gua sampaikan mengenai Bryan Danielson. Dan bagi kalian yang memang penasaran mengenai Bryan Danielson, dia pun akan melakukan debutnya di AEW Dynamite Grand Slam di hari Rabu ini ya, atau di hari Kamis pagi ya. Dan apabila di video kali ini sudah ditayangkan, maka kalian sudah bisa menyaksikan debut daripada Bryan Danielson di AEW ya. Kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, yaitu adalah mengenai visi daripada Vince McMahon pada kala dia membentuk NXT 2.0 ini ya. Dimana seperti yang kita ketahui ya, bahwa di minggu lalu NXT pun melakukan perubahan secara besar-besaran, dan mereka ini pun memperkenalkan ulang brand daripada NXT sebagai NXT 2.0, yang dimana tema daripada NXT 2.0 ini pun sangat kontras dengan tema yang kita lihat dari suatu brand NXT selama ini, yang dimana pada kala NXT ini masih dikendalikan atau dipegang oleh Triple H, NXT pun dikenal dengan brand yang memiliki warna yang gelap gitu ya, dan memiliki suasana seperti musik metal gitu ya. Namun dengan NXT 2.0-nya gitu ya, kita pun bisa melihat bagaimana tema warna yang diberikan oleh NXT 2.0 ini pun lebih cerah, dan juga suasana musik yang diberikan oleh NXT 2.0 ini pun lebih cenderung ke pop ya, yang dimana kita bisa melihat dengan opening music daripada NXT 2.0 itu sendiri gitu guys. Dan berdasarkan berita yang disampaikan oleh Fightful Select ya, bahwa NXT kali ini pun mereka merubah target audiensnya, yang dimana mereka ingin membuat produk daripada NXT 2.0 ini pun menjadi lebih edgier atau lebih ramah untuk para kaum muda gitu guys ya. Yang dimana ide ini pun langsung datang dari Vince McMahon itu sendiri. Seperti yang sudah gue pernah laporkan sebelum-sebelumnya, bahwa Vince McMahon itu pun
memegang kendali untuk NXT 2.0 kali ini, dan tidak seperti sebelum-sebelumnya di mana Triple H lah yang bertanggung jawab penuh akan brand NXT, namun kali ini sudah diambil alih kendalinya oleh Vince McMahon, di mana salah satu perubahan yang terbesarnya ya, selain dari tema daripada NXT 2.0 yang sangat kontras dengan NXT sebelumnya, dan target pasar yang sekarang diincar adalah kelompok usia 18 hingga 34 tahun untuk membuat brand ini pun lebih agresif dan juga bisa menggunakan bahasa yang lebih kasar begitu guys ya. Dan yang dimana mereka ingin membuat promo dan juga karakter daripada NXT 2.0 kali ini pun terus mengikuti update keadaan terbaru ya mengenai situasi di dunia saat ini ya, sehingga mereka memiliki karakter yang selalu up to date begitu guys ya. Dan dalam diskusi tersebut pun mereka pun juga menyebutkan ya, Vince McMahon itu pun menyebutkan bahwa untuk gear daripada para penggulat wanita ini pun akan diperhalus atau akan lebih diwajarkan gitu guys ya, tidak menunjukkan apapun yang bersifat seksi mungkin ya. Namun hal tersebut pun belum bisa diverifikasi kebenarannya, dan kita tunggu saja ya bagaimana perubahan-perubahan yang dibawa oleh Vince McMahon ini pun akan berdampak dengan NXT 2.0 ya, yang dimana sebenarnya kita pun sudah merasakan dengan jelas ya kehadiran seorang Vince McMahon ya dalam debut daripada NXT 2.0 minggu lalu gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi yang dimana gua akan membawakan hasil daripada show NXT 2.0 minggu ini yang baru saja dilaksanakan di tanggal 20 September kemarin ya, yang dimana yang menjadi headline daripada show minggu ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Cruiserweight Championship, di mana sang juara bertahan Kushida akan menghadapi Roderick Strong ya. Dan dimana show kali ini pun dibuka dengan promo yang dibawakan oleh NXT Champion yaitu Tommaso Ciampa, yang dimana dalam promonya ini pun dia pun tampak ditemani oleh para pendatang baru daripada NXT di brand NXT kali ini, yang dimana para pendatang barunya pun ada beberapa nama yang baru saja melakukan debutnya di episode NXT minggu lalu ya. Ada nama Bron Breakker, lalu juga ada nama Danny Jensen, lalu ada nama lainnya seperti Odysseus Jones dan juga Carmelo Hayes, yang dimana dalam promo tersebut begitu ya bahwa NXT kali ini pun sudah memasuki era yang baru, dan NXT Champion ini pun kembali menjadi era bagi Tommaso Ciampa. Dan Tommaso Ciampa pun mengatakan ya bahwa eranya sebagai NXT Champion ini pun tidak akan berlangsung secara singkat, dan dia pun siap untuk menghadapi siapapun. Namun di tengah promonya itu pun kita bisa melihat bahwa promo daripada Tommaso Ciampa ini pun diinterupsi dengan kehadiran daripada Cameron Grimes, yang dimana kita pun bisa melihat bahwa Cameron Grimes ini pun memiliki ketertarikan untuk mengambil title NXT Champion dari tangan Tommaso Ciampa. Namun sebelum Cameron Grimes pun bisa menyampaikan maksudnya kepada si Tommaso Ciampa, lagi-lagi kita pun bisa melihat interupsi lainnya, yang dimana kali ini LA Knight yang melakukan interupsi, yang dimana dia sepertinya belum bisa melepaskan matanya dari NXT Championship. Namun sebelum dia bisa menyampaikan apa maksudnya, Odysseus Jones pun langsung memotong perkataan atau apa yang diucapkan oleh LA Knight dengan mengatakan bahwa LA Knight pun harus sadar diri ya bahwa di minggu lalu saja dia kalah sebanyak 2 kali dalam waktu 1 malam. Dan tidak lama berselang kita pun melihat interupsi lainnya yang dilakukan oleh Pete Dunne dan juga Rich Holland, yang dimana tentunya Pete Dunne menyinggung era baru daripada NXT 2.0, namun pada akhirnya dia pun menunjukkan maksud sebenarnya, yaitu adalah mengincar gelar NXT Championship yang selama ini sudah dia incar. Dan segmen tersebut pun berakhir dengan kekacauan yang gua bisa bilang ini adalah kekacauan yang sangat amat membingungkan ya, karena kita tidak mengetahui mana kubu yang baik dan mana kubu yang jahat ya. Dan ini adalah kekacauan yang sebenarnya tidak diperlukan begitu ya. Walaupun memang
ada maksud yang jelas dari kekacauan yang disuguhkan oleh NXT kali ini, yang dimana mereka mencoba untuk memperkenalkan wajah-wajah baru dari brand NXT saat ini gitu guys ya. Namun gua rasa hal tersebut pun tidak efektif ya dilakukan oleh NXT gitu. Dan karena kita pun bisa melihat ya ada beberapa penggulat yang melakukan bentrokan yang gak jelas gitu. Apa maksudnya ngebentrok lawan ini yang gua rasa mereka tidak ada back story-nya gitu ya. Kenapa mereka memilih menyerang si A lalu si B misalnya menyerang si C, itu gak jelas gitu ya. Just a pure chaos gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match pertama ya, yang dimana menjadi headline daripada show minggu ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan NXT Cruiserweight Championship antara Roderick Strong menghadapi Kushida, yang dimana pertandingan tersebut berhasil dimenangkan Roderick Strong ya, setelah kita pun bisa melihat ada intervensi yang dilakukan oleh Diamond Mine ya, dimana dalam intervensinya tersebut The Creed Brothers ini pun menarik Kushida, pada kala Michael Evans ini pun berhasil mengalihkan perhatian daripada wasit yang memimpin pertandingan tersebut dan memberikan kesempatan bagi Ivy Nile ya untuk melakukan serangan kepada Kushida sebelum mendorong kembali Kushida ke dalam ring pertandingan, yang membuat kesempatan Roderick Strong untuk melakukan finishing move kepada Kushida, yang membuat Roderick Strong ini pun berhasil memenangkan gelar NXT Cruiserweight Championship dari tangan Kushida. Yang gua rasa ini adalah intervensi yang gak perlu, karena gua rasa seorang Roderick Strong ini pun mampu mengalahkan Kushida tanpa ada intervensi dari pihak luar atau dari para rekannya di Diamond Mine gitu guys ya. Yang gua rasa itu akan menjadi pertandingan title match yang sangat amat proper, yang bisa gua bilang sebenarnya pada kala Kushida dan juga Roderick Strong ini pun bertanding tanpa ada intervensi tangan luar, ini pun bisa berpotensi menjadi pertandingan yang cukup epic. Namun dengan hal ini yang terjadi sangat jelas gitu ya, this is so Vince McMahon gitu guys ya. Secara match mereka sudah mendeliver sangat bagus, bahkan masih gua bilang ini kelasnya di atas pertandingan-pertandingan dari Raw. Namun cara finishingnya ini sangat raw sekali gitu guys. Dan pasca kemenangan Roderick Strong atas Kushida, kita pun bisa melihat ada Grayson Waller yang memasuki arena pertandingan ya, guna menolong Kushida dari kepungan Diamond Mine, yang dimana dia pun menantang Roderick Strong di minggu depan untuk gelar NXT Cruiserweight Championship-nya, yang hal tersebut pun langsung disetujui oleh Michael Evans selaku manajer daripada Diamond Mine. Lagi-lagi ini adalah hal konyol yang dilakukan oleh pihak production ataupun siapapun yang bertanggung jawab untuk NXT saat ini gitu guys ya, yang dimana ini seakan menunjukkan bahwa Kushida itu bukanlah siapa-siapa, yang menunjukkan bahwa Kushida kayak apa ya, penjaga NXT Cruiserweight Champions yang hari-harinya sebagai NXT Cruiserweight Champions ini pun seakan tidak dianggap ya oleh WWE, karena kita pun bisa melihat begitu saja Kushida tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk dirinya memenangkan kembali gelar NXT Cruiserweight Championship dari tangan Roderick Strong, yang dimana dia pun hilang title tersebut pun dengan cara yang gua rasa itu pun tidak terhormat gitu ya. Dan bagi kalian, sebetapa pentingnya seorang Kushida itu adalah seorang, ya gua bisa bilang itu adalah veteran, atau bahkan bisa gua bilang salah satu penggulat yang cukup legendaris ya untuk divisi cruiserweight ya, atau junior heavyweight ya, terutama di New Japan Pro Wrestling atau bahkan di dunia. Namun rentetan prestasi yang sudah didapatkan Kushida ini pun seakan tidak berarti ya untuk WWE ya, terutama sih di mata Vince McMahon sih, karena kita mengetahui bagaimana Triple H ini pun sangat mengagumi seorang Kushida sebagai seorang penggulat gitu ya, dengan track recordnya yang sudah segudang gitu.
Dan siapa melanjut lagi dengan rentetan beberapa match singkat ya, di mana pertandingan singkat pertama ini adalah pertandingan Kylie Ray yang berhasil mengalahkan Armani Miller. Lalu pertandingan singkat kedua adalah debutan daripada Dante Chen ya, yang dimana Dante Chen ini adalah seorang penggulat yang berasal dari Singapura ya, yang dulu dikenal sebagai Traxxus dari Singapore Pro Wrestling, di mana Dante Chen ini pun berhasil mengalahkan Trey Baxter, yang dimana hal tersebut pun cukup mengejutkan ya, karena Trey Baxter pun sebenarnya memiliki track record yang cukup baik ya selama dia berkarir di NXT, terutama pada kala dia berpartisipasi di NXT Breakout Tournament di bulan lalu ya, yang dimana dalam turnamen tersebut Trey Baxter ini pun bisa mencapai babak semifinal di turnamen tersebut, dan Trey Baxter bisa gua bilang merupakan salah satu penggulat yang menjanjikan dalam turnamen tersebut. Namun lagi-lagi ya, di tangan Vince McMahon seakan mereka ini pun tidak memedulikan apa yang mereka sudah capai sebelumnya, dan sudah aja gitu ya, tidak ada, sebuah track record itu udah nggak ada pengaruhnya lah gitu ya, yang dimana mereka akan membooking sesuka hati mereka gitu guys. Dan show lainnya itu adalah pertandingan di mana Cameron Grimes ini pun berhasil mengalahkan Joe Gacy, yang dimana di minggu lalu Joe Gacy ini pun juga melakukan debutnya menjadi pendamping daripada Drake Maverick ya, pada kala Drake Maverick ini pun berhasil dikalahkan oleh Rich Holland. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan squash match ya, bisa gua bilang, atau power showcase yang dipertunjukkan bagi Elektra Lopez, yang dimana dia pun bisa mengalahkan Ines Share, yang dia pun tidak mengalahkannya dalam waktu dengan tempo waktu yang cepat ya, karena kita pun bisa melihat ada permainan yang dipertunjukkan oleh Elektra Lopez ya kepada Ines Share sebagai tujuan untuk memberikan peringatan kepada BFAB dari The Hit Row, yang dimana mereka berdua ini pun akan saling berhadapan di show daripada NXT minggu depan gitu guys. Dan selanjutnya ini pun ada pertandingan singkat lainnya, itu adalah pertandingan 2-on-1 handicap match, yang dimana Odysseus Jones ini pun menghadapi dua penggulat yang berasal dari antah berantah, dan dalam pertandingan ini pun menjadi pertandingan yang cukup mudah bagi Odysseus Jones, dan dia pun berhasil menangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan selanjutnya ini pun ada promo yang dibawakan oleh Toxic ya, yang dimana ini adalah nama daripada grup yang beranggotakan Mandy Rose, Gigi Dolin, dan juga JC Jane, yang dimana dalam promo tersebut adalah bagaimana mereka atau intensi mereka untuk memenangkan gelar NXT Women Tag Team Champions dari tangan Zoey Stark dan juga Io Shirai gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi ke main event daripada show kali ini adalah pertandingan tag team match, di mana Bron Breakker bersama NXT Champion Tommaso Ciampa menghadapi tim daripada Pete Dunne dan juga Rich Holland, yang dimana ini adalah pertandingan terbaik untuk di minggu kali ini ya. Dan lagi-lagi Bron Breakker ini pun bisa memberikan performa yang sangat baik sejak dia melakukan debutnya di NXT minggu lalu begitu guys ya. Dan gua rasa Bron Breakker mungkin menjadi salah satu bagian yang cukup baik ya dengan revamp daripada NXT 2.0 gitu ya, walaupun gua masih gak habis pikir ya mengapa WWE lebih memilih si Bron ini pun diberikan nama sebagai Bron Breakker, karena apabila kita melihat sejarah daripada Bron Breakker, dia pun memiliki sejarah yang sangat amat kuat ya dengan dunia pro wrestling, karena dia pun berasal dari keluarga Steiner, yang gua rasa Bron Breakker ini pun lebih pantas menggunakan nama Steiner ya, karena dia merupakan anak daripada salah satu penggulat legenda WWE yaitu Rick Steiner. Dan di pertandingan ini pun akhirnya pun berhasil dimenangkan tim daripada Bron Breakker dan juga NXT Champion Tommaso Ciampa, setelah Bron Breakker ini pun berhasil melakukan finishing move kepada Rich Holland dan melakukan pin kepada Rich Holland dan membawa timnya pun memenangkan pertandingan tersebut. Namun lagi-lagi ya, kita pun diperlihatkan adanya situasi yang cukup aneh atau awkward ya di antara Bron Breakker dan juga
Tommaso Ciampa, yang pada intinya kita pun bisa melihat maksud daripada Bron Breakker, yang dimana dia pun mengincar title NXT Champion yang kini dipegang oleh Tommaso Ciampa. Dan itu pun menutup show daripada NXT di minggu ini. Dan dari show NXT minggu ini pun kita pun mendapatkan announcement untuk beberapa match card di minggu depan, yang dimana NXT minggu depan pun akan mempertandingkan 3 title match secara sekaligus, yang dimana ada pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Women's Tag Team Championship, di mana sang juara bertahan Zoey Stark dan juga Io Shirai akan menghadapi penantangnya, itu adalah Gigi Dolan dan juga Jacy Jayne, bersama yang ditemani oleh Mandy Rose. Lalu selanjutnya ini pun ada pertandingan NXT Women's Championship match, di mana sang juara bertahan Raquel Gonzalez akan menghadapi Frankie Monet. Dan yang terakhir ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Cruiserweight Champions, di mana Roderick Strong akan melakukan title defense pertamanya menghadapi Grayson Waller. Dan itu pun menjadi berita terakhir untuk video Villain Wrestling Update kali ini. Dan gue ingin mengetahui bagaimana pendapat kalian mengenai NXT 2.0 yang sudah berjalan selama 2 minggu kali ini, yang dimana apakah kalian merasa bahwa perubahan ini merupakan suatu hal yang positif bagi NXT, atau malah sebaliknya ini merupakan suatu hal yang negatif. Dan gue ingin mengetahui pendapat kalian, jadi silahkan isi di kolom komentar ya guys ya. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promosi lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian, isi pamit ya guys ya, bye bye. Bang!